Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan belajar materi baru, yakni terkait materi modal. Ya, jadi apa itu modal? Modal merupakan salah satu bentuk dari auxiliary. Ya, langsung saja di sini dalam bahasa Inggris, ya, modal itu dipakai untuk melengkapi sebuah kalimat ketika makna tertentu kita butuhkan. Jadi hari ini kita akan berkenalan dulu ya, macam-macam dari modal. Yang pertama adalah modal plus simple form. Ya, ada modal bertemu dengan bentuk dasar dari kata kerja V0 ya. V0 itu atau V1 itu setara dengan misalkan study. Terus kemudian ada juga watch, sing. Terus ada kata read, write. Semua yang berbentuk V1 disebut sebagai simple form. Yang perlu diingat di sini untuk materi modal adalah bahwa yang namanya modal apapun itu pasangannya adalah V1. Saya ulang, jadi modal itu selalu bertemu dengan V1 ya. Kemudian yang kedua, kalau tidak ada V1, silahkan mencari jawaban B. Yang pertama adalah V1, kemudian yang kedua adalah B. Nah, ketika bertemu dengan be, kata kerjanya ada dua. Yang pertama adalah verb ing, dan yang kedua adalah fitri. Yang pertama adalah verb ing, yang kedua adalah fitri. Namun bisa juga tidak bertemu dengan kata kerja, tapi bertemunya dengan komplement. Ya, komplement di sini bisa berbentuk kata sifat, kata benda, atau kata keterangan. Yang pertama di sini modal bertemu dengan V1. Itu disebut sebagai kalimat verbal. Masih ingat? Verbal itu adalah verb. Verb adalah kata kerja. Berarti sebuah kalimat yang mengandung kata kerja di mana simbolnya adalah V. Nah, ini kan ada V ya. Ini V, V. Bisa dipastikan ini semua masuk kategorinya adalah verbal. Tapi informasi kedua yang tidak kalah penting adalah bahwa ketika modal bertemu V1, maka itu disebut sebagai kalimat aktif, bermakna me atau ber. Contoh ya, saya akan belajar dengan keras, berarti I will study. Nah, berarti saya akan belajar. Kemudian kalimat yang kedua misalkan, my father should work. Nah, misalkan di situ. Maka ada kalimat my father should work. Seharusnya bekerja. Paham ya? Jadi dari sini bermakna me atau bermakna beraktif. Sementara ketika diikuti oleh be, maka kata kerja yang mengikuti ada dua, boleh verb ing, boleh fitri. Bukan lagi V1, tetapi verb ing atau fitri. Ciri khas sebuah kalimat kalau ing pasti tahu ya, ini jelas verbal, tetapi bentuknya adalah continuous. Dalam bahasa Inggris, ketika ada kalimat to be diikuti verb ing, berarti maksudnya adalah continuous. Kemudian di sini tetap aktif bermakna me atau ber. Contoh, saya akan sedang belajar. Berarti I will be studying. Saya akan sedang belajar. Berarti maksudnya di sini adalah continuous, bermakna me atau ber, tetap aktif. Berbeda ketika ada be diikuti oleh fitri. Ketika ada be diikuti oleh fitri, maka ini tetap verbal karena memang mengandung V. Tetapi tidak lagi disebut kalimat aktif, melainkan kalimat pasif karena bermakna di atau ter. Contoh, ya, contohnya misalkan di sini the door, ada pintu ya, the door cannot be opened by me. Cannot be opened by me. Berarti pintu tidak dapat dibuka. Ada kata dibuka. Berarti ini menunjukkan kalimat pasif. Dan yang terakhir di sini adalah komplement. Komplement bisa kata sifat. Contohnya misalkan we will be happy. Itu kata sifat. Terus kemudian kata benda. Contohnya misalkan we will be success. Kami akan sukses. Dan yang terakhir di sini misalkan kata keterangan ya, we will be at home, kami akan di rumah. Maka ini disebut sebagai kalimat nominal, bukan verbal lagi. Kenapa? Karena tidak ada V. Di sini tidak ada V, tetapi kata sifat, adjektif, kata benda, noun, dan kata keterangan atau adverb. Oke.
Sekarang kita akan coba kenalan macam-macam dari modal. Ada 5 ya. Yang pertama di sini ada bentuk present, kemudian diubah jadi past. Jadi ini sebenarnya sama saja, cuma perubahan dari present ke past. Ketika modal present can, maka bentuk pastnya adalah could. Dapat artinya, intinya gitu. Kemudian modal may, kalau lampau artinya, kalau lampau bentuknya adalah might. Kemudian ketika ada modal present will, maka bentuk lampaunya adalah would. Kemudian ada shall, jadi should. Kemudian must, jadi had to. Harus dihafal. Jadi yang pertama di sini ada can, kalau lampau jadi could, may jadi might, will jadi would, shall jadi should, must jadi had to. Coba kita tutup dulu sembari kita hafalkan ya. Jadi yang pertama tadi modal ada 5. Yang pertama ada will, kalau lampau jadi would. Kemudian ada can, kalau lampau jadi could. Kemudian ada may, kalau lampau jadi might. Selanjutnya ada shall, kalau lampau jadi should. Dan yang terakhir ada must, kalau lampau menjadi had to. Oke, kita intip lagi, betul ya? Jadi ada 5 seperti ini. Kemudian semi model itu maksudnya bisa menggantikan modal, biasanya dipakai kalau kita butuh 2 modal, tapi nggak mungkin kita bersandingkan ya. Kita sandingkan tuh nggak mungkin. Misalkan saya akan dapat berbicara bahasa Inggris. Tidak mungkin I will can speak. Ada will, ada can. Maka kita bisa mengantisipasinya dengan I will be able to speak. Jelas ya? Jadi semi model itu ya sama kayak model ya, cuman ini dalam bentuk padanannya seperti itu. Jadi kalau can atau could bisa digantikan dengan be able to. Artinya ability atau kemampuan, dapat. Kemudian yang kedua ada may sama might bisa digantikan dengan perhaps atau possible. Artinya di sini adalah possibility, kemungkinan, dan permission, perizinan. Oke. Kemudian ada will sama would, ini bisa digantikan dengan be going to, ya. Kalau ditarik ke materi future tense, ada sedikit perbedaan. Kalau will itu untuk masa depan yang tidak terencana, kalau be going to untuk masa depan yang terencana, ya. Secara umum maknanya adalah untuk sesuatu yang akan terjadi di masa depan, future certainty. Berarti nanti maknanya adalah akan. Kemudian yang keempat ada shall, bisa digantikan should, memiliki 3 semi model, ada ought to, ada had better, dan be supposed to. Semua maknanya sama ya, menunjukkan advice, ini saran biasanya, expectation itu harapan. Jadi kalau kita pahami saran itu berarti sesuatu yang belum dilakukan, makanya kita menyarankan. Dilakukan silakan, nggak dilakukan ya tanggung sendiri, ibaratnya gitu ya. Jadi di sini disebut sebagai advice atau saran. Expectation, harapan ya. Nah, misalkan kita lagi menantikan sesuatu nih. Seharusnya paketan saya datang nih siang ini. Nah, ini kan sebuah harapan. Oke. Kemudian lanjut ada must, bentuk lampaunya paling beda di sini had to ya. Must itu had to, beda dengan yang lain, jadi tidak ada kata yang mirip di sini, must jadi had to. Bentuk semi modelnya adalah have to. Artinya adalah complete obligation ketika kalimatnya positif. Misalkan, we must come on time. Kami wajib datang tepat waktu. Jadi kalau ini tingkatannya paling tinggi, sebuah kewajiban. Tetapi bisa menjadi sebuah larangan. Ya, misalkan kita melarang kita tidak boleh lewat jalan itu. Nah, misalkan kita bisa bikin kalimatnya we must not pass. Nah, bla 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 gitu ya. Nah, itu boleh. Dari sini ini bisa bermakna obligation, bisa juga bermakna larangan seperti itu. Kita akan coba praktekkan bagaimana pemakaiannya dalam contoh kalimat. Oke, ya. Jadi dari sini yang pertama ada Saskia can translate the physics book within 3 days. Saskia dapat menerjemahkan buku fisika dalam waktu 3 hari. Secara tidak sadar kita mengartikan dapat menerjemahkan. Berarti kata can ini memang bermakna sebuah kemampuan. Kemampuan untuk menerjemahkan. Berarti di sini ada can diikuti V1 masuk kalimat aktif ya.
aktif dan ini verbal, maka dari sini artinya adalah kemampuan, dapat atau mampu, bahasa Inggrisnya tadi adalah ability. Kemudian yang kedua, the president said, presiden mengatakan bahwa there may be a strike next week. Kemungkinan bakal ada demo minggu depan. Kemungkinan berarti sifatnya masih dugaan. Ya, sesuatu yang sifatnya masih kemungkinan atau possibility. Nah, kemudian yang ketiga ada may I borrow your calculator please? May I borrow your calculator please? Bolehkah saya meminjam kalkulator kamu? Nah, ini sebuah permohonan izin atau permintaan izin, bolehkah? Oke. Next, yang keempat ada Farhan will begin the job tomorrow. Farhan akan mulai bekerja besok. Berarti ini menunjukkan sesuatu di masa depan atau kita sebut sebagai future certainty tadi ya, bermakna akan. Oke. Next, yang kelima, kita punya you should see a doctor about this problem. Kamu seharusnya see a doctor itu ekspresi memeriksakan diri ke dokter ya. Jadi you should see a doctor about this problem. Kamu seharusnya memeriksakan diri ke dokter tentang persoalan yang kamu alami terkait medis pastinya. Maka dari sini ini adalah advice atau nasihat. Kemudian yang selanjutnya ada my check should arrive next week. My check should arrive. Seharusnya tiba minggu depan. Jelas ini bukan nasihat, tapi bentuk makna kedua dari kata should yakni sebuah harapan atau kita sebut sebagai expectation. Next, kita punya the grass is dry, ya, rumput-rumput kering. Berarti dari sini ada sebuah kewajiban. We must water it. Kita harus. Ini sifat keharusannya itu tidak cuma saran ya, tetapi sudah derajatnya adalah kewajiban. Kita wajib menyiramnya. Sama kalau tadi ya, kalau kita datang ke sekolah, we must come on time. Kita harus datang tepat waktu. Itu obligation, kewajiban. Tetapi ketika kalimatnya kita ubah menjadi negatif, we must not come late. Kita seharusnya tidak boleh datang terlambat. Meskipun makna yang dipakai seharusnya, tetapi di situ bermakna sebuah kewajiban. Beda dengan yang sifatnya saran. Dilakukan boleh, tidak dilakukan ya silahkan. Tetapi beda dengan ini, karena ini sebuah rules, ya, aturan harus datang tepat waktu. Kalau ini konsekuensinya besar, ketika tidak dilakukan apa? Mati tanamannya. Ketika kita tidak datang terlambat apa? Presensinya tidak dianggap seperti itu. Contoh ya. Oke. Next. Kita akan masuk pada aplikasi dalam contoh ya, contoh yang sifatnya multiple choice. Kalau tadi kan contoh yang sifatnya meaning ya. Sekarang kita akan contoh aplikasikan dalam multiple choice. Misalkan ada kalimat yang cukup panjang ya, di sini kita cukup mencari aja modelnya. This holistic approach will include consideration of how a majority of age stress bla 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 sampai produce of the future. Kita fokus dulu di sini ada kata modal, kita ketemu dengan kata will, includes. Kita tandai dulu ya. Tas stabilo ada kata will includes. Maka secara otomatis di sini kita teringat konsep dasarnya bahwa yang namanya modal itu harus ketemu V1, kalau nggak gitu bertemu dengan B. Ya. Berarti pendekatan holistik ini akan meliputi berarti kan aktif. Tidak ada V1 SIS ya. Ini includes ada S-nya. Jelas salah. Maka seharusnya hilangkan kata S-nya, cukup will include. Nah. Baik, ini contoh yang pertama. Kita akan masuk pada contoh yang kedua. Many people with spinal cord injuries can ada koma. Hati-hati with the help of computer implants koma. Ketika ada dua koma, saya ulang, ketika ada dua koma, kalimat sebelum koma pertama adalah gabungan kalimat setelah koma kedua. Jadi kalimat sebelum koma pertama di sini ada kata can adalah gabungan setelah kalimat koma kedua. Berarti recover. Some of their mobility. Sama kalau saya membuat contoh lain analoginya seperti ini ya. Misalkan Mr. Jokowi, the head of Indonesian government, sits beside me. Berarti kalimat sebelum koma pertama adalah Mr. Jokowi
Terus setelah koma kedua di sini adalah sits beside me. Intinya adalah Mr. Jokowi sits beside me. Nah, sama perlakuan seperti soal nomor 2, kita menemukan modal can, ya. Tapi yang dilihat bukan kata with the help, karena ada koma, 2 koma di sini ya. Berarti yang kita lihat adalah setelah koma kedua ada kata recovering. Nah, kita cek ya rumusan. Setelah modal ketemu verb ing boleh, tetapi harus tambahkan be atau ubah menjadi V1. Bisa dipahami ya? Maka kalau langsung recovering, jelas opsi D ini error atau salah. Maka jawaban yang benar adalah V1. Maka D. Kita lanjutkan sekarang untuk soal nomor 3. When the weather becomes, ya di sini ada kata when the weather becomes colder. Nah, we know bla bla bla. Coba kita lihat dulu. Di sini ada kata mass originated ya. Di sini ada kata mass originated. Sebentar, kita lihat lagi ya. Mass originated in the Arctic rather than over the Gulf of Mexico. Di sini ada modal mass, terus kemudian ada kata originated. Kita ingat rumusannya kembali bahwa modal boleh ketemu dengan Fitri, boleh ya, asal didahului dengan be. Asal didahului dengan be. Berarti dari sini terjadi kesalahan. Setelah modal langsung Fitri, tidak tepat. Maka dari sini treatmentnya tergantung maknanya. Kalau aktif jadikan V1, tapi kalau kalimatnya pasif tambahi be, baru V3. Seperti itu. Paham ya? Oke. Baik. Sekarang kita akan langsung masuk pada soal keempat. Di sini, in the cold climate of the far north, mosquito eggs may remain dormant from autumn until late June. Coba dilihat dari kata in the cold climate of the far north sampai June, mana ada kata modal? Kita cari yuk modalnya. Seret, ketemu. Nah ini ada May, ya. Ada May, maka kita tandai May remains. Nah, kita lihat analisanya kembali. Modal ketemu dengan remains, ada S di sini. Seperti soal nomor 1 tadi, will includes. Maka jelas jawaban ini tidak tepat. Karena setelah modal pasangannya hanya V1 dan B. Ya, maka dari sini jawaban C salah. Pembenarannya adalah May bertemu dengan V1, remain. Oke. Kemudian soal nomor 5 di sini ada kata you can eat as many as you want, but you cannot bring them home. Kamu bisa makan sebanyak yang kamu inginkan, tapi kamu nggak boleh bawa pulang. Jadi nggak boleh bungkus. Kita temukan di sini ada 2 modal. Yang pertama ada can, yang kedua juga can. Bedanya kalau ini kalimatnya positif, can eat. Kalau ini cannot bring. Coba kita lihat, modal itu harus ketemu V1 atau B. Kita lihat ya, setelah can ketemu eat. Kira-kira eat itu merupakan bentuk kata kerja V berapa ya? V? Iya, V2 ya. Di sini V2, karena V1-nya adalah eat. Terus kemudian bring, ini adalah V1. Lu ada not-nya enggak masalah, karena kalimat bisa positif, bisa negatif, bisa kalimat tanya. Jadi di sini setelah cannot ketemu bring, V1, it's okay. Berarti opsi C betul. Yang salah adalah opsi A, 8. Ini harusnya diubah menjadi V1. Jadi dari sini perubahannya menjadi it. Oke, alhamdulillah. Kita sudah menyelesaikan materi kita terkait materi modal. Silahkan dipahami kembali, ya. Silahkan dipahami kembali terkait rumusan bahwa modal itu harus ketemu dengan simple form yakni V1. Jika tidak ada V1 bisa digantikan dengan be. Adapun kata kerja yang mengikuti hanya verb ing sama V3. Berarti di sini tidak ada V1 SIS, tidak ada V2. Jadi kalau verb ing sama V3 harus didahului oleh be. Di mana verb ing itu untuk continuous bermakna me atau ber, sedangkan V3 untuk pasif bermakna di atau ter. Selain ketemu dengan kata kerja, kesimpulannya bahwa modal setelah be bisa ketemu dengan komplement atau kata keterangan ya. Di sini bisa kata keterangannya berupa adjektif kata sifat, noun kata benda, atau adverb kata keterangan. Baik, dari sini yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.